Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi ini kita akan men-sharingkan firman Tuhan dari 2 Samuel ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27. 2 Samuel 1 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27. Kita akan membacakannya, tapi mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih mengurapi kami melalui kebenaran firman Tuhan ya Bapa. Berikan kami hikmat yang daripada Tuhan, kebijakan, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Dan firman-Mu boleh kami kerjakan di dalam kehidupan kami, boleh kami lakukan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 2 Samuel 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-27. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu mengikutinya di dalam hati. 2 Samuel 1 ayat yang ke-17. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu, betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah berikan itu di lorong-lorong Akselon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan matinya, tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada minggu ini dalam teks 2 Samuel 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-27 sangat menarik bagi kita. Jika kita perhatikan bahwa latar belakang dari kejadian ini, latar belakang dari teks ini, di mana Saul sangat mencemburui Daud. Karena kalau kita melihat, orang-orang Israel mengatakan bahwa Saul membunuh beribu-ribu orang, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Artinya letak kecemburuan daripada Saul di sini, yaitu Saul tidak mampu untuk menandingi keahlian perang daripada Daud. Dan kemudian dilatar belakangi daripada kepiawaian oleh seorang Daud dan keberaniannya ketika dia mengalahkan Goliat, orang Filistin yang sangat besar itu. Melalui itulah orang-orang Israel mulai mengenal seorang Daud yang sangat berani dan dilindungi oleh Allah. Maka dari itu kecemburuan yang sangat membara meliputi Saul secara pribadi. Dan kalau kita melihat, Yonatan adalah sahabat daripada Daud. Dan Yonatan ini adalah anak daripada Saul.
Maka dari itu saudaraku, ketika Yonatan dan Daud mati terbunuh di medan perang, diawali oleh orang-orang Amalek yang datang memberitahukan kepada Daud. Kalau kita perhatikan di pasal 1 ayat ke-8 sampai ayat yang ke-16, orang Amalek datang kepada Daud memberitahukan bahwa kami yang membunuh Saul. Kami yang membunuh Saul. Untuk itu, di puncaknya di ayat ke-17 sampai ayat yang ke-27, Daud meratap. Daud meratap, merasakan kepedihan hati. Padahal di latar belakang dahulu kalau kita perhatikan di 1 Samuel, Saul terus mengejar-ngejar Daud sampai Daud bersembunyi dan Daud dinyatakan seorang buronan. Sangat pedih sampai Daud bersembunyi di dalam sebuah gua, menyembunyikan dirinya, bersembunyi. Tetapi yang dilakukan oleh Daud tidak bersenang-senang ketika dia mendengar bahwa Saul sudah terbunuh di medan perang. Saul terbunuh. Banyak orang-orang di sekitar kita sangat bersuka cita karena dia mendengar bahwa musuh terberatnya itu telah meninggal dunia atau terkena kecelakaan, terkena cobaan. Matikan kau. Enaklah kau rasa di sini. Rasakan. Itu yang sering kita lakukan, itu yang sering kita alami di dalam kehidupan kita. Saudaraku, pada hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita melalui Daud bahwa jangan mengingat kesalahan-kesalahan oleh orang lain. Jika kita ingin membangun persaudaraan yang erat, jika kita ingin membangun persaudaraan yang kuat di dalam Tuhan, maka yang pertama, jangan mengingat kesalahan-kesalahan orang lain. Jangan mengingat keburukan-keburukan orang lain. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak mengingat kesalahan-kesalahan orang lain? Jangan membenci orangnya, tapi bencilah kelakuannya. Jangan membenci orangnya. Yang kedua, ingatlah segala kebaikannya. Jangan mengingat segala keburukan. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Karena Daud adalah seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Ia tidak menyimpan akar pahit. Di dalam kasih persaudaraan ini sering kita menyimpan akar pahit. Karena saudaraku, jika kita telusuri lebih dalam lagi, musuh terberat di dalam kehidupan kita ini bukanlah orang-orang yang jauh dari kita, bukanlah orang-orang lain. Musuh yang paling dekat, yang sering menyakiti hati kita secara pribadi, adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga di sekitar kita, itulah yang paling sering menyakiti hati kita. Karena apa? Kita sering berinteraksi dengan mereka. Pasti jelas tentunya kita sering disakiti oleh mereka. Jika kita ingin membangun persaudaraan yang erat di dalam kasih Tuhan, maka jangan mengingat kesalahan-kesalahan yang dilakukannya kepadamu. Maka itu, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana cara kita untuk membangun persaudaraan yang lebih erat lagi di dalam Tuhan? Mari kita mengingat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengingat kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara kita. Supaya apa? Supaya kita boleh merasakan dan mengingat kebaikan-kebaikan daripada orang-orang di sekitar kita, daripada musuh kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah sesama manusia. Dan juga Tuhan Yesus mengajarkan yang lebih sangat sulit, yang lebih sulit untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, untuk membangun persaudaraan yang erat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus melangkah selangkah lebih depan lagi
yaitu kasihilah musuhmu. Untuk itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita belajar untuk membangun kasih persaudaraan yang erat di dalam Tuhan, yaitu jangan mengingat kesalahan orang lain, tetapi apa yang kita lakukan, ingatlah kebaikannya. Kalau kita pelajari lebih lanjut lagi apa yang dilakukan oleh Daud kepada Saul, apa yang dilakukan oleh Daud atas kematian daripada Saul, mari kita baca di ayat yang ke-19. Kepermayanmu hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Akselon. Apa artinya? Aib dari saudara kita, kesalahan-kesalahan dari saudara kita, itu adalah kesalahan kita juga. Aib kita sendiri juga. Maka jangan mengingat-ingat kesalahan. Jangan mengungkit-ungkit kesalahan di dalam kehidupan kita. Jangan mengungkit-ungkit kesalahan saudara kita. Jika kita ingin membangun persaudaraan, baik itu di kalangan gereja, pasti banyak orang yang menyakiti hati kita. Banyak orang yang membuat hati kita putus asa. Maka dari itu saudaraku, bangunlah persaudaraan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Kita merasakan persaudaraan. Karena alangkah baiknya dan indahnya jika 1-2 orang berkumpul bersama di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan mengingat kesalahan-kesalahan orang lain. Jangan mengingat aib-aib dari orang lain, masa lalu dari orang-orang di sekitar kita. Setiap orang itu mempunyai masa lalunya sendiri. Setiap orang itu mempunyai latar belakangnya sendiri, yang membuat hati kita sakit, yang membuat kepahitan, akar pahit dalam diri kita semakin membara. Itu yang membentuk kebencian dalam diri kita secara pribadi. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita mengingat kasih Kristus dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana dengan persaudaraan bersama-sama dengan Kristus? Jangan mengingat seberapa yang sudah. Jangan memilah-milah atau jangan menghitung-hitung seberapa yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Tapi mari pertanyakan kepada diri kita secara pribadi, seberapa yang sudah saya berikan kepada Tuhan. Boleh kita mengingat, boleh kita menghitung, tapi jangan selalu menghitung berapa yang Tuhan berikan kepada saya, berapa yang Tuhan sudah karuniakan kepada saya. Boleh, tapi mari lebih banyak kita menghitung berapa yang sudah kita berikan kepada Tuhan untuk membangun persaudaraan. Kita katakan bahwa Kristus itu adalah sahabat yang terbaik. Maka dari itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam konteks kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk membangun kasih persaudaraan di dalam Kristus, mari kita mengingat segala kebaikan-kebaikan yang pernah saudara kita lakukan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita boleh mengingat dan merasakan kembali kasih persaudaraan yang erat itu di dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan pembahasan kita untuk minggu ini. Kiranya lebih banyak orang yang diberkati melalui sharing daripada firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau masih baik bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk mendukung channel ini, mari kita like, subscribe, serta bagikan channel ini supaya lebih banyak lagi orang yang diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.